Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu di hari ini? Puji Tuhan, kita tetap sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan, amin. Hari ini adalah hari yang penuh kasih Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara onsite ataupun secara online, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersyukur hari demi hari, Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan mengubah cara kita berpikir, Tuhan mengubah cara kita bertindak. Dan itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita dan kita mau diubah. Amin Bapak Ibu. Mari siapkan hatinya, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan kepada kami hari yang baru ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan kepada setiap kami keamanan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari demi hari Engkau membaharui kekuatan kami, sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami selalu melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Dan di saat hari yang terindah ini, kiranya kami membawa korban syukur kami kepadamu ya Bapa. Lewat pujian kami, lewat mazmur kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu yang menyukakan hatimu ya Bapa. Biarlah dari tempat ini, dari rumah-rumah, setiap umatmu yang memuji Engkau, keluar pujian pengagungan yang mengagungkan nama Tuhan. Keluar nyanyian-nyanyian baru dari mulut kami ya Bapa. Keluar pujian-pujian yang baru dari hati kami ya Tuhan. Sehingga Engkau semakin disenangkan dan makin disenangkan ya Bapa. Dengan apa yang kami perbuat, hari demi hari kami bertekun menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Hari demi hari kami bertekun menerima pengajaran daripada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami menghasilkan buah dari pelayanan kami, buah dari hidup kami ya Tuhan, buah dari firman Tuhan yang Engkau taburkan dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan
menanti-nantikan Engkau mendapat kekuatan baru ya Bapa. Kami seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya ya Tuhan Yesus. Dan kami berlari tidak menjadi lemah ya Bapa. Dan kami berjalan dan tidak menjadi lesu ya Tuhan Yesus. Itu yang ada pada kami saat hari ini ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, curahkan roh-Mu lebih lagi atas kami ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi umat-Mu ya Bapa. Karena Engkau sahabat kami, Engkau benteng hidup kami, Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Ya ralabaralaba Yesus. Ya ralabalabalabalabalabalabalabalaba Yesus. Shikaralabalabalabalabalabalabalabalaba Yesus. Ya ralabalabalabalabalabalaba Yesus. Sama-sama kita katakan, di saat aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah besertaku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidup.
kemenangan. Tuhan, di menara doa ini kami minta Tuhan ajar kami untuk mengerti segala jalan Tuhan, segala rencana Tuhan buat setiap kehidupan kami. Sehingga kami punya ya Tuhan mata, hati yang bisa melihat pengharapan yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan beri ya Tuhan buat setiap kami pertumbuhan. Kami makin bertumbuh ya Tuhan, makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengerti jalan-jalan Tuhan, cara-cara Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar terus kami ya Tuhan, ajar kami ngerti. Beri kami ya Tuhan iman ya Tuhan, beri kami kesabaran. Ajar kami untuk terus bisa bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa percaya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami punya mindset ya Tuhan yang benar sesuai dengan janji firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, ubah hati kami semua. Ubah hati kami. Kami ingin jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Seperti Kaleb, seperti Yosua ya Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan tidak ada yang lain selain Tuhan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami mau katakan hari ini terima kasih. Terima kasih untuk semua ya Tuhan jawaban-jawaban ya Tuhan, doa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semua janji yang Tuhan sudah genapi buat setiap kami. Dan kami akan melihat dan terus melihat di bulan ini Tuhan. Di bulan ini, di minggu ini ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan, tangan-Mu sendiri ya Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Berikan mata untuk bisa melihat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melihat perbuatan-Mu yang ajaib, janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ini doa kami. Ya Roh Kudus, bukakan kami dengan pewahyuan, hikmat, pengertian-Mu. Yes. Hanya padamu. Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala
Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, semua yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini. Tuhan, anak-anak-Mu yang terus berdoa, bergumul dengan pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, ajar kami bisa mengerti segala rencana-Mu, kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu sesuai dengan janji. Ya Tuhan, lagu ini Tuhan. Aku doa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka bisa melewati masa-masa sulit mereka. Biar keluar jadi pemenang. Ada sukacita ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perspektif iman atau sudut pandang iman. Nah, kenapa saudara ini penting? Karena gini saudara ya, yang saya lihat, saya perhatikan, saya pelajari saudara, bahwa hidup kita ini sangat ditentukan oleh apa? Perspektif iman kita. Ya, bukan oleh keadaan, saudaraku. Ya, hidup kita bukan karena keadaan. Keadaan tuh bisa diubahkan, sekalipun nampaknya mustahil. Asalkan kita memiliki yang namanya perspektif iman. Perspektif itu sudut pandang. Perspektif itu adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita. Kita bisa melihat keadaan kita, melihat orang-orang. Dan bagaimana kita melihat Tuhan dan firman-Nya. Itulah perspektif saudaraku. Jadi pertanyaan yang paling penting, yang selalu harus kita tanyakan dalam diri kita setiap hari adalah, apakah saya melihat hidup ini? Melihat hari ini? Ya, apa yang kita lihat sekarang, diri kita, keadaan kita kah, orang lain, saudara, masa depan, ya, dengan mata iman atau dengan ketakutan, dengan perspektif iman atau ketakutan. Saya akan jelaskan saudaraku, ya, renungan ini berdasarkan satu kisah, ya saudara, kisah nyata, di mana bangsa Israel, saudaraku, kita melihat di dalam Bilangan pasal 13. Ya kan, yang dimana kita sudah tahu semua ceritanya. Bahwa Musa sudah pimpin bangsa Israel, saudara, keluar dari Mesir. Udah jalan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun jalan di padang gurun, saudaraku. Ya kan, maka mereka ini, saudara, Musa mengambil keputusan. Ya, untuk mengirim mata-mata. Jadi setiap, ada 12 suku, setiap suku wakilkanlah 1 orang. Jadi kepala sukunya untuk jadi pengintai, saudara. Ya kan, untuk Musa tuh ingin supaya 12 orang ini cobalah lihat dulu tanah Kanaan. Ya kan, apa yang memang Tuhan sediakan buat mereka. Ya kan, ada apa di sana, ya kan, supaya ya kan mereka tuh bisa tahu semuanya. Selama 40 hari, saudara, 12 orang pengintai ini mereka datang mengelilingi depan tanah Kanaan, saudaraku, ya. Lalu mereka akhirnya kembali membuat laporan kepada Musa, didengarkan oleh segenap daripada orang Israel. Nah, 10 orang pengintai atau mata-mata ini, saudara, itu memberikan satu laporan. Ya kan? Laporan itu berdasarkan sudut pandang mereka, berdasarkan perspektif mereka. Ini laporannya, sudut pandangnya negatif, saudaraku. Ya kan, mereka memberitahu Musa bahwa tanah perjanjian itu memang luar biasa, seperti yang Tuhan janjikan. Ya kan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, saudara. Tetapi tanah itu penuh dengan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh orang Israel. Itulah laporan negatif yang dibawa oleh 10 orang pengintai. Cuma 2 orang pengintai. Ya kan, yang pertama Kaleb dan Yosua, mereka memberikan laporan berdasarkan cara mereka melihat, perspektif mereka, saudara, yaitu laporan tentang apa, saudara? Laporan iman, saudaraku. Nah, dari 2 laporan ini, saudara, ya kan, laporan yang negatif dilaporkan 10 orang, laporan yang positif dilaporkan oleh 2 orang. Saudara tahu bangsa Israel pilih yang mana? Yang positif atau yang negatif? Pilih yang negatif. Itu cenderung kita loh, saudara manusia.
Kita ini manusia yang sudah jatuh, saudaraku. Puji Tuhan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kita juga masih bergumul untuk menyalibkan yang namanya manusia lama kita. Saudaraku, kedagingan kita setiap hari. Karena kecenderungannya manusia itu suka akan hal yang negatif. Lebih mudah percaya, lebih mudah merespon hal yang negatif. Ketika percaya dan merespon hal yang positif. Ini saudara bedanya. Saudara tahu orang Israel memilih yang mana? Dia pilih laporan yang negatif. Bahwa tidak mungkin mereka bisa masuk tanah perjanjian, saudaraku. Ya kan? Mereka pilih sudut pandang, perspektif yang negatif. Ya saudara Yesus, ya kan? Dan kita tahu ceritanya bahwa karena mereka yakin bahwa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ya kan? Maka mereka mati di padang gurun dan tidak pernah masuk tanah perjanjian. Nah, maksudnya apa di sini? Saya gak akan lama cerita tentang yang di sini. Tentang hidup kita saya mau kasih tahu. Tentang kita sama seperti orang Israel. Setiap kita saudaraku ya kan dalam hidup ini kita sedang menuju tanah perjanjian kita. Ya kan saudara, kita sedang melihat masa depan kita di depan. Saya ingin lewat renungan hari ini. Saudara bisa memilih ya kan untuk ya kan memiliki sudut pandang atau perspektif iman ketimbang perspektif yang negatif. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan, hidup kita sangat ditentukan oleh perspektif kita, cara kita melihat, cara kita memandang. Bukan oleh karena keadaan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Saudara, karena kita punya Tuhan. Saudaraku, kita punya Tuhan. Nah, hari ini mungkin saudara sedang bergumul dengan keuangan. Saudara tidak pernah memberitahu masalah keuangan ini kepada siapapun. Tetapi dalam hati saudara yang paling dalam saudara begitu takut. Ya kan tidak bisa melunasi daripada kewajiban saudara. Mungkin juga saudara bertanya-tanya. Apa masih ada kemungkinan saudara mengalami pemulihan. Keadaan yang lebih baik. Saudaraku ya bertumbuh dengan lebih baik. Ya kan mungkin saudara tidak berani mengucapkannya dengan kata-kata lantang. Tetapi ada ketakutan tentang apa yang mungkin akan terjadi besok nanti dalam hidup saudara. Saya ingin beritahu pada saudaraku yang spiritus, ya kan? Kita memiliki pilihan yang sama seperti orang Israel. Saya ingin ajak saudara, yaitu pilihan untuk melihat masa depan dengan perspektif iman atau perspektif ketakutan. Ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan tadi dari awal, bahwa kecenderungan kita adalah saudaraku melihat masa depan dengan perspektif negatif, perspektif ketakutan, bukan melihatnya dengan perspektif iman. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal. Ya saudara, apa yang akan terjadi kalau kita enggak bertobat, enggak berubah, ya kan? Cara kita melihat, saudaraku, ya kan? Kalau apa yang terjadi kalau kita terus segala sesuatu kita lihatnya yang negatif. Dengan ketakutan, dengan prasangka. Apa yang akan terjadi? Saudaraku, yang pertama saya ingin ingatkan saudara lewat renungan hari ini. Saudara, perspektif ketakutan atau perspektif negatif itu akan menyebabkan kita ya kan hidup dengan kebingungan dan stres oleh informasi-informasi yang seliweran, yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau kita selalu mindset kita, cara pandang kita selalu negatif, pasti saudara, kita ini akan selalu hidup dengan informasi yang saling bertentangan. Maksud saya begini, seperti kayak orang Israel, coba perhatikan kata-katanya di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Saya ingin ajak ibu bapak, kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya. Ya, mereka menceritakan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Ya, ayat 28 perhatikan. Hanya, saya garis bawahi, tetapi. Tetapi, ada kata tetapinya, ini dia. Saudara, kalau kita hidup dengan
mindset yang negatif, perspektif yang negatif. Selalu saudara ada kata tetapinya. Awalnya positif tapi tetapi. Ya kan? Tetapi lalu jadi kalimat apa yang dibuat? Kalimat negatif. Kalimat yang ketakutan. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya apa? Berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, biasa yang terakhir itu yang diingat. Saudara pernah nggak punya anak, kita punya anak kecil pernah kan? Kalau kita ajar dia ngomong, suruh ngulang lagi, saudaraku, pasti dia akan mengulang kalimat yang terakhir. Bukan kalimat yang pertama. Kalau kalimat kita yang pertama itu yang baik. Lalu kita tambahkan dengan kata tetapi, lanjutkan dengan kata-kata negatif. Pasti dia akan ulang dengan kata yang negatif. Itu dari sejak kecil kita begitu. Nah kalau mindset kita selalu negatif. Dengar baik saudaraku. Cenderung kita lebih suka menerima informasi, berita, perkataan yang negatif. Kita sulit untuk menerima sesuatu yang positif. Yang baik, yang benar, nubuatan. Sulit untuk hal itu. Nah hari ini saudaraku, ya kan ini seperti kayak kerangka berpikir yang udah masuk ke dalam benak. Seperti orang Israel saudaraku. Ya kan karena dia tuh 400 tahun jadi sehingga mentalnya tuh mental negatif jadi budak saudara. Ya kan selalu susah, selalu disiksa. Kerja keras dari pagi sampai malam. Tidak ada upah, tidak ada pengharapan. Dan turun-temurun diucapkan terus kata-kata yang susah. Ngeluh terus gak punya apa-apa, gak ada apa semuanya. Sehingga ketika mereka mau dibebaskan. Mereka betul bebas dari perbudakan Mesir. Tapi Mesir masih ada di pikiran mereka. Nah ini saudaraku yang kasih Yesus. Ini yang terjadi. Kata tetapi. Selalu ada kata tetapinya. Yang intinya adalah. Ya kan dia hilangkan. Kata tetapi ini adalah menghilangkan pengharapan di situ. Menghilangkan pengharapan di situ. Ya kan laporan 10 orang pengintai ini. Akhirnya menyebabkan orang Israel yang dengar tuh bingung. Katanya bagus tanda perjanjian. Kok ada tetapinya? Dan mengerikan sekali tetapinya. Kotanya berkubu-kubu, berbenteng-benteng. Saudaraku bangsanya kuat-kuat. Raksasa pula. Dan tidak mungkin bisa sampai di sana. Itu ada kata. Jadi kalau orang yang hidupnya negatif selalu hidup dalam kebingungan. Hidupnya stres, mudah bingung. Saudaraku, karena Anda tahu. Nah itu makanya orang yang mindsetnya negatif mudah marah. Saya ingin beritahu kepada saudara begini. Ini yang saya dapatkan. Saudara, ketika Tuhan memberikan kita firman atau perintah untuk melakukan sesuatu. Perhatikan saudara. Tuhan tuh percaya kita bisa melakukannya. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita bisa melakukannya. Jika di balik perintah Tuhan itu ada hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan. Perhatikan. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Saudara harus percaya hal itu adalah bagian Tuhan yang mengerjakannya. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan cara apa? Apa yang bisa kita kerjakan? Saudaraku, ya kan? Kalau yang kita bisa kerjakan kita kerjakan, yang gak bisa kita kerjakan kita doakan itu. Katakan amin saudara. Kita doakan sampai kita memiliki apa? Damai sejahtera. Menguasai hati dan pikiran kita. Kalau ada damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita. Yesaya 26 ayat 12 katakan. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera buat kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya. Katakan amin saudaraku. Nah di sini. Ya. Jadi kita harus belajar ini. Saudara saya ingin ajak saudara gini. Harus didoakan saudara. Yang namanya benteng-benteng atau stronghold di pikiran kita. Yang selalu ada kata tetapi. Enak gak makannya? Enak sih enak. Tapi. Gimana tadi pestanya? Bagus sih bagus. Tapi. Itu kan dalam setiap apa? Bagaimana orangnya?
Orang sih gini, positif dulu. Tapi selalu negatif. Gitu. Bisa nggak saudara hilangkan kata tetapi? Ya kan? Biar hal-hal yang negatif, hal yang mustahil, yang nggak mungkin, yang sulit, yang jelek. Disitulah bagian kita mendoakannya. Bukan untuk membesar-besarkannya. Saudaraku. Nah ini baru ada mujizat terjadi. Mujizat itu terjadi ketika kita tahu. Ya kan? Aku tidak bisa melakukannya. Dan itu adalah bagian Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya sepanjang aku sudah kerjakan bagian aku. Dan aku pelihara damai sejahtera. Saya bisa nangkap maksud saya sini, katakan amin. Ada seorang yang bernama Yonatan. Kita sudah tahu Yonatan. Saudaraku. Kisah kepahlawan Yonatan. Ada satu kata-kata Yonatan. Itu yang luar biasa. Kita tahu bahwa seluruh Israel tidak ada yang punya senjata. Tidak ada pandai besi segala sudah tidak ada di sana. Israel di bawah tekanan daripada orang Filistin. Yang punya senjata cuma Yonatan dan Saul. Yang lain tidak ada, pasukan tidak ada. Tetapi saudaraku di sini lihat. Yonatan, saudara, bisa membangun satu perspektif iman. Ketika dia berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Ya kan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatian kata-katanya. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Wah ini kata-kata yang luar biasa. Katakan amin. Nah ini tiap hari. Jadi keadaan. Ada bagian dalam hidup kita saudaraku. Yang memang kita gak bisa kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Katakan amin. Yang tidak bisa kita kerjakan, kita berdoa. Sampai kita mendapatkan damai sejahtera. Saat kita, saudara, ya kan, mendapatkan damai sejahtera. Alkitab katakan, pada saat itulah, saudara, apa yang kita kerjakan, yang tidak dapat kita kerjakan, Tuhan yang mengerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan sampai selesai. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, doakan, serahkan ke Tuhan. Kita pelihara dengan damai, sejahtera. Dan hasilnya luar biasa. Mujizat terjadi. Yang ngerti katakan amin. Itu hal-hal seperti itu terjadi. Ada banyak saudara peristiwa. Tiap kali Tuhan, ya kan saudara, lihat. Tiap kali Tuhan perintahkan kita. Untuk membangun, entah membangun gereja, entah membangun apapun yang membutuhkan satu proyek yang membutuhkan nilai dana yang gitu besar, biasanya perintah itu datang pada masa krisis ekonomi. Pada waktu krisis ekonomi selalu saudaraku. Ya kan? Di sini nggak bisa pakai alasan-alasan. Bagian kita ada apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, jangan dikhawatirkan, jangan dipikirin, jangan dikhawatirkan, jangan ditakutin segala macam. Jangan dibesar-besarkan kenegatifan yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tutup mulutnya, kita bawa itu dalam doa. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin kuatkan saudara. Hal ini bisa kita lakukan kalau kita bongkar saudara. Ya kan, mindset, pola pikir yang negatif dalam diri kita. Saudara bisa bersini katakan amin. Ya, ini perlu apa saudara? Kerendahan hati, kelemah lembutan. Lemah lembut, rendah hati ini penting. Ya kalau kita sombong selalu kenanya ke sombong, ke negatif. Yang kedua, nih saudara. Kalau kita pertahankan perspektif yang negatif. Ya, atau mindset yang negatif. Cara mandang selalu negatif. Cara pikir selalu negatif. Hal ini akan menyebabkan saudaraku ya kan. Kita tuh ada semacam kayak ada namanya mindset namanya scarcity mindset. Ya. Kalau kita hidup dengan ketakutan. Ya kan. Maka ini akan menyebabkan kita akan hidup dalam pola pikir yang negatif. Pola pikir yang negatif itu bisa. Saya mau kasih contoh apa sih maksudnya scarcity mindset ini. Ini ada dalam kita.
Coba kita lihat. Ini kita banget. Kata-kata orang Israel, saudara, yang 10 pengintai, ini kita banget. Coba kita baca. Bilangan 13 ayat 29. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini lanjutan. Dia ceritain tentang susahnya, orangnya kuat-kuat, dan mereka ini dia sebutin suku ini diamnya di sini, suku ini diamnya di sini. Jadi udah gak ada tempat lagi buat kita. Udah penuh. Saudaraku, ini kan namanya ada istilah ya saudara. Dalam ini kan scarcity. Scarcity itu keterbatasan ya. Ya kan? Scarcity bahasa Indonesia terjemahannya mindset itu pola pikir. Kalau saya bilang deh, orang yang punya scarcity mindset itu selalu ngomongnya begini saudara. Nggak bisa, nggak punya, nggak ada lagi, nggak cukup. Selalu nggak cukup, mana cukup, nggak bisa, nggak ada lagi, nggak punya. Itu terus. Mana mungkin, udahlah, nggak usah. Gitu. Nah, 10 mata-mata ini kan dia memiliki sudut pandang yang negatif. Dia catat saudaraku. Ya kan? Saya ulangi lagi, mereka tuh seperti orang yang udah nggak punya tempat untuk bisa hidup di tanah perjanjian. Karena dia berkata bahwa semua wilayah, ya kan di tanah Kanan itu sudah diduduki oleh orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan. Tidak ada yang tersisa lagi untuk orang Israel. Mereka tuh gak ngerti. Saudaraku Yesus, tentang hati dan pikiran Tuhan. Kenapa kok Tuhan tunda sampai 400 tahun? Mereka harus ada di sana. Saudaraku, itu ada satu kata-kata Tuhan kepada Abraham. Sampai kegenapan kejahatan orang-orang tanah Kanaan, baru aku izinkan mereka. Jadi Tuhan tuh sebenarnya, wah memang mereka penuh. Kamu binasakan semua. Kamu datang binasakan mereka dan duduki tempat mereka. Itu maksudnya. Tuhan ingin mereka semua dibinasakan. Kenapa? Karena kejahatan mereka sudah sempurna. Mereka nggak pernah berpikir bahwa akan membinasakan semua suku itu, saudaraku. Saudara bisa begini, katakan amin. Nah ini contoh. Sehingga mereka selalu kata ngomong, gak ada, gak punya, gak bisa. Gak cukup. Saya jadi ingat, kalau kita mau hidup dalam mujizat dan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, ini kembali. Ya kan bukan cuma sekedar berpikir positif. Kalau menurut saya. Ya kan, ini harus bisa melihat tentang Tuhan yang murah hati. Ini mindsetnya dari kita harus ganti. Saudara, istilah dari pola pikir yang kayaknya nggak ada, nggak punya, nggak bisa, nggak cukup. Kita harus rubah bahwa aku punya Allah. Ya kan? Yang selalu berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan supaya kamu hidup dalam apa? Kelimpahan. Katakan amin saudara. Dia Allah yang sanggup untuk mencukupi kebutuhan kita. Bahkan melampaui kebutuhan kita. Supaya Tuhan bisa pakai kita mencukupi kebutuhan orang lain. Nah ini yang harus dipikirkan. Kita teringat dengan kisah di mana pada waktu di Yohanes pasal 6. Ya, kalau kita baca Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 13. Ya saudaraku, ya kan pada waktu itu Yesus bilang kita harus kasih makan orang banyak ini. Lalu saudaraku, Filipus yang bilang mana cukup, uang kita segini gak cukup. Lalu datang Andreas bilang, saya ini temukan seorang anak kecil. Dia bawa 5 ketur roti 2 ekor ikan. Tapi apa cukup 5 ketur roti 2 ekor ikan? Buat kasih makan orang 5.000 laki-laki tidak masuk perempuan. Saudara lihat di sini kita harus belajar mindset dari Yesus. Yesus bisa pakai apa yang ada di tangan kita. Untuk mencukupi saudara kebutuhan kita dan orang lain. Yang ngerti katakan amin. Ya kan ini hal yang luar biasa, kita sudah tahu ceritanya. Apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan ambil 5 ketur roti 2 ekor ikan. Lalu apa yang dibuat oleh Tuhan? Alkitab katakan ayat 10. Yohanes 6 ayat 10 katakan, kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk.
Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan 5 roti. Dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini luar biasa dahsyat saudaraku. Saya melihat inilah mujizat yang namanya pelipat gandaan itu terjadi. Ketika kita bisa patahkan saudara yang pola pikir bilang gak cukup, gak bisa, ya kan, gak punya, udah gak ada lagi. Wah ini boleh nih saudaraku, kita harus bilang yes, dari apa yang ada, dari apa yang ada. Saudara bisa melihat bahwa ya kan di sini penting saudara percaya bahwa Allah selalu sanggup turut bekerja dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya percaya saudaraku Yesus ya. Yang membuat kuasa Allah tidak bekerja dalam hidup kita. Saudara, itu yang pertama adalah, saudara tahu tadi yang kita bilang, kita sering, ya kan saudara, selalu, ya kan, dari positif ada tapinya. Yang kedua, ya kan, kita selalu bilang, mana mungkin, kan kita nggak bisa. Gak punya, ini harus saudaraku disingkirkan. Yang ketiga saudaraku ya, kalau kita hidup dengan sudut pandang yang negatif, ya kan, kita akan selalu mengucapkan kata-kata yang apa? Negatif. Saudara, kalau kita selalu berpikir negatif, kata-kata kita akan keluar kata-kata negatif. Nah, kata-kata kita yang negatif ini, ya kan saudara, ya kan itu akan bisa justru akan melawan diri kita. Yang ketiga adalah ya kan kita akan mendapatkan hasil dari perkataan kita sendiri. Seperti orang Israel ini saudaraku. Dari 10 orang lalu dia menularkan. Ketakutan itu menularkan saudaraku. Dia takut-takutin di tanah perjanjian itu kotanya berkubu. Orang-orangnya kuat-kuat, raksasa-raksasanya, semua tempat sudah diduduki oleh para suku-suku itu, orang-orang itu. Dia tidak mungkin. Saudara, akhirnya mereka keluar kata-kata. Saudaraku, ya kan, di dalam Bilangan 13 ayat 31 di sini dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat daripada kita. Kita sudah tahu bahwa saudara sini, 10 pengintai itu tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya kan? Yang berkata bahwa mereka akan menumpas bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Dan mereka akan menduduki tanah Kanaan itu. Sebaliknya, mereka justru mematahkan firman Tuhan. Saudara, mematahkan perkataan janji Tuhan. Dengan perkataan yang apa? Yang negatif. Saudara, akhirnya nyebar. Semua orang pada nangis dengar itu. Orang Israel, saudaraku, akhirnya apa? Mereka mendapatkan hasil daripada perkataan nubuatan mereka sendiri. Mereka tidak masuk tanah perjanjian, mereka tidak mati di padang gurun. Saya ingin ajak saudara untuk melihat 2 orang ini, Kaleb dan Yosua. Coba perhatikan perkataan mereka. Coba kita lihat perkataan Kaleb dan Yosua, Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Karena mendengar kata-kata yang negatif itu saudaraku. Kata-kata busuk istilahnya. Alkitab katakannya. Ya kan? Dan berkata kepada segenap umat Israel. Ini kata-kata yang menguatkan, menenangkan, menenteramkan. Baca yang keras sama saya. 1, 2, 3. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Dia libatkan Tuhan. Ada kata-kata Tuhan. Orang
Saudara, yang hatinya ada Tuhan, pikirannya ada Tuhan, keluar kata-kata Tuhan. Kalau bandingkan yang 10 nggak ada Tuhannya, kata Tuhan udah keluar, saudara. Coba bilang, oh ya tanah itu bagus, tapi saudaraku, oh kita nggak mungkin bisa maju. Mereka membandingkan, saudaraku, bahwa keadaan itu, saudaraku, ya kan, masalah yang mereka hadapi dengan kekuatan dia. Dia tidak bisa melihat, saudaraku, bahwa mereka adalah umat Allah, umat perjanjian, dan Allah sudah berfirman kepada mereka, ya kan, untuk menyertai mereka. Kalau mereka sudah pernah melihat bagaimana Allah mengeringkan laut Teberau, saudara, sehingga mereka bisa lolos, saudaraku, bisa selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya. Saudara, tetapi ketika mereka melihat tanah perjanjian, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka keluar dari Mesir, harusnya itu menjadi catatan di pikiran dan hati mereka, bahwa Tuhan yang sama itu sanggup membawa mereka masuk tanah perjanjian. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan senang untuk menyelesaikannya. Katakan, membawa mereka sampai pada sana. Yang ngerti katakan amin. Tapi dalam perjalanan kita ini perlu belajar dari 10 perintah ini, 10 perintah ini. Jangan batalkan, jangan patahkan janji Tuhan dengan perkataan-perkataan negatif kita. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Karena ini akan justru berbalik melawan kita. Bukan kita mendapatkan janji Tuhan, malah apa yang kita katakan yang tidak kita keinginkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi sebaliknya, saudaraku, Yosua dan Kaleb, Alkitab katakan mereka mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, kembali kata mencari Tuhan, mengikut Tuhan segenap hati. Kelihatan, saudara, orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan segenap hati, mereka memiliki satu keyakinan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Katakan amin, saudara. Dia gak akan pernah goyah. Saudara, dia gak akan pernah, ya kan, tergoda untuk menjadi negatif, saudaraku. Kalau toh mereka jatuh ke dalam kenegatifan, pasti dia izinkan Roh Kudus untuk tegur. Ya kan, pasti Roh Kudus templak. Dengan lembut dia berkata, ampuni aku akan tetap percaya. Dikembali, katakan amin. Makanya di sini penting, orang yang mengikut Tuhan yang segenap hati, cirinya adalah dia akan lama-lama makin mirip dengan Tuhan. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut ini yang paling apa namanya, modal paling penting dalam hidup kita. Ketika dia mulai berbicara, kita bisa berkata, ya, amin, aku setuju. Katakan amin, saudara. Kalau kita rendah hati, kita tahu, aku mau bergantung. Aku tahu bukan aku. Ini kerja aku udah bisa sanggup. Aku udah bisa taklukkan bangsa itu. Aku tidak bisa keringkan laut Teberau. Tapi aku bisa melangkah dengan kakiku. Aku bisa berjalan di atas kakiku. Biar Tuhan yang akan menuntun aku. Aku udah tahu gimana cara jalannya. Di depan itu air semua. Tapi Tuhan suruh saya jalan. Saya akan jalan. Dan bagian Tuhan untuk mengeringkan laut itu. Bagian Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya, lihat. Kaleb, Yosua, 2 pengintai ini. Dia berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Kapan Tuhan bisa berkenan sama kita? Ketika Tuhan melihat ada iman di hati kita. Katakan saudara, kapan Tuhan berkenan sama saudara? Ketika dia melihat iman di hati saudara. Sebab tanpa iman tidak mungkin Allah berkenan kepada kita. Saudara sampai di sini, katakan amin. Yosua hanya berkata bahwa yang penting kita pelihara iman kita. Pelihara pengharapan kita. Ya kan? Maka dia pasti akan berkenan. Kalau dia berkenan, dia pasti akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, perhatikan sini saudara. Jangan memberontak kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap beriman. Jangan melawan, jangan ucapkan kata-kata yang membatalkan. Yang mempengaruhi orang lain menjadi meragukan Tuhan. Berhenti, itu kenapa memberontak. Katakan amin. Saudara. Memberontak adalah menurunkan satu wibawa
Ya kan? Menghancurkan karakter Tuhan. Meruntuhkan wibawa Allah. Otoritas Allah. Sehingga orang jadi meragukan dan tidak percaya. Itu kata memberontak. Ada banyak orang kita hati kita. Jangan ikut dia. Jangan mau ke ini gini. Ya Tuhan. Jangan berontak pada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa itu. Sebab apa saudara apa? Mereka akan kita telan habis. Mereka. Jadi Kaleb dan Yosua melihat bangsa itu, raksasa itu. Sebagai apa? Makanan. Katakan amin saudara. Saudara bisa melihat masalah, kesulitan, teguran, koreksi sebagai makanan. Makanan itu untuk apa? Menguatkan diri kita. Kita akan telan habis. Saudara ngerti, katakan amin saudara. Saudara tidak akan pernah mau hindari makanan. Saudara akan mau makan. Walaupun seringkali kita bilang, aduh. Jangan stop, jangan terlalu banyak sering makan. Ini makanan ini. Masalah itu vitamin buat kita. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Saya ingin beritahu pada saudara, apa buah daripada perkataan Yosua? Buah perkataan 10 pengintai dan orang-orang yang percaya pada perkataan pengintai ini. Buahnya apa? Mereka semua mati di padang gurun. Mereka tidak pernah masuk tanah perjanjian. Tapi apa buah perkataan Yosua? Saudaraku, saya melihat Yosua dan Kaleb, mereka masuk dalam, dan Kaleb bisa dapetin. Ketika ditanya sama Yosua, kamu mau ambil yang mana? Kaleb pilih tanah apa? Hebron. Wah keren. Tapi Hebron itu raksasanya besar. Saya bilang Kaleb ini orang yang cerdas. Saudara tahu enggak? Itu Hebron itu katanya salah satu tanah yang paling subur. Dimana kalau saudara tahu ya kan, itu kalau sampai ke Israel ada 2 orang yang nenteng anggur. Mikul anggur. Anggur yang, jadi anggur dari tanah Hebron itu gak bisa diangkat oleh 1 orang. Harus 2 orang dipikul saudaraku. Itu tempatnya sangat subur. Tapi di Hebron saudara itu ada raksasa yang sangat besar. Buat Kaleb gak masalah, dia gak lihat raksasanya. Karena memang tanah itu dijanjikan Tuhan buat Israel. Yang kedua saudara tahu apa? Hebron. Saudara di situ ada yang namanya kuburan siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara di Hebron, kata Hebron itu namanya associate. Ya artinya persekutuan, perkumpulan. Saudara seperti kayak persekutuan kan itu bicara tentang. Dan kalau orang Israel bilang Hebron itu adalah satu tempat dan pada pintu surga itu untuk ngeluarin siapa? Adam dan Hawa katanya. Itu makanya kenapa kok Abraham mau minta dikubur, ya kan, di Hebron, di Gua Makpela itu. Saudara ini tempat yang luar biasa. Ya kan saudara, titik center saudaraku. Ya kan dia minta itu. Dia bilang aku minta itu. Yang kedua, saudara saya mau tahu. Yosua di akhir hidupnya Tuhan memberkati Yosua. Saudara dengan tanah. Saudaraku tanah perjanjian. Itu bicara kekayaan. Dia berkata bahwa seluruh keluargaku ya kan akan beribadah kepada Tuhan. Secara rohani seluruh keluarganya ada di hadapan hadirat Tuhan. Katakan amin. Bahkan Alkitab semasa hidup Yosua seluruh orang Israel beribadah kepada Allah. Dia pun jadi saluran berkat yang luar biasa. Dan Alkitab pada waktu Yosua sudah meninggal, dia tutup mata, dia mati saudara di tanah pusakanya. Sehingga saudara di akhir hidupnya dia berkata begini saudara kepada orang Israel. Kita baca sama-sama. Yosua 21 ayat 44 sampai 45. 1, 2, 3. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Katakan amin saudara. Ini saudara.
Jadi perspektif iman. Kaleb dan Yosua, mereka bisa melihat, saudaraku, dengan perspektif iman. Saudara, sehingga mereka tidak pernah goyah dengan apapun yang Tuhan janjikan. Mereka tidak pernah mau membatalkan janji Tuhan lewat perkataan negatif mereka. Katakan amin saudara. Mereka selalu percaya, saudaraku, bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa mereka kerjakan. Katakan amin saudara. Dan Allah ingin mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Dijaga perkataannya. Dia bernubuat kepada dirinya. Ini perlu saudara, kita perlu bernubuat untuk diri kita. Bernubuat untuk anak-anak kita. Ya kan, waktu kita bernubuat, berkata-kata, kita sedang, saudara apa? Sedang melukis, ya kan, satu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Saya suka dalam pergumulan yang begitu berat dalam hidup saya. Ketika saya tahu ini, saya tidak bisa kerjakan bagian ini. Dengar baik saudaraku Yesus, saya selalu bernubuat. Saya tidak pernah mau izinkan sesuatu yang negatif, ya kan saudara, itu bisa menetap, nginep di dalam diri saya. Bukan berarti saya nggak bisa negatif, saya selalu dan sering diserang dengan hal-hal yang negatif. Pikiran-pikiran saya, yang akhirnya apa yang saya doakan seolah seperti nggak mungkin bisa, nggak mungkin terjadi. Ketika hal-hal negatif masuk ke pikiran, saudaraku, saya selalu mulai berkata-kata. Saya mulai bernubuat sesuai dengan janji firman Tuhan. Saya perkatakan itu. Di dalam hadiratnya, di dalam hadirat Tuhan, bernubuat, perkatakan. Dan sampai kita bisa melihat jawaban atas doa kita. Dan saya melihat saudara apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan firman, Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak pernah, di sini katakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin saudara. Semua terpenuhi dalam hidup saudara. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada saudara, keluarga saudara, gereja, kota saudara. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri saudaraku. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudara. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini, atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ini
Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan mengubah setiap kami Tuhan. Kami mau ambil keputusan untuk memiliki sudut pandang iman. Ya Tuhan, perspektif iman, bukan perspektif yang negatif. Ya Tuhan, aku berdoa, tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami. Beri kami kerendahan hati Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tapi kami ingin mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, kami tidak akan mau ya Tuhan membatalkannya dengan perkataan yang negatif. Tuhan, Engkau yang memulai. Ya Tuhan, peliharalah damai sejahtera kami Tuhan, berikan. Supaya Tuhan Engkau terus menyelesaikannya sampai akhir. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, tolong kami semua satu persatu. Tolong kami Tuhan untuk bisa melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Bapa, aku berdoa hari ini, aku percaya mujizat itu masih ada buat kami. Mujizat itu terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan, kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.